Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim: wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala aydan: az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, menindaklanjuti tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang kali ini fokus kepada larangan perbuatan zina. Di surat Al-Isra ayat 32 ada ayat yang menjelaskan larangan berbuat zina. Ini salah satu implementasi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Wala, dan janganlah, taqrabu, engkau mendekati, az-zina, zina, perbuatan zina. Innahu, sungguhnya zina itu, kana, adalah, fahishatan, perbuatan yang keji, wasa'a, dan buruk, sabila, suatu jalan, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini mengandung makna Allah melarang hambanya berbuat zina, mendekatinya, melakukan apa saja yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Perbuatan zina merupakan hal yang paling buruk dan harus dicegah karena termasuk kemungkaran. Menghadapi perbuatan zina ini, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi kewajiban dan tanggung jawab individu dan juga kewajiban bersama. Mengapa demikian menjadi tanggung jawab individu dan juga kewajiban bersama? Untuk menjaga diri merupakan kewajiban individu supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Menjadi kewajiban bersama adalah untuk membangun umat Islam dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar agar terjadi kebaikan di antara sesama, supaya tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum, yakni berbuat zina. Dilanjutkan dengan surat An-Nur ayat yang kedua: az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, dan pezina laki-laki, fajlidu, maka derahlah, maka cambuklah, kulla, tiap-tiap, wahidin, satu, minhuma, dari keduanya, mi'ata, 100 jaldatin, derah. Ayat ini mengandung makna bahwasanya orang yang belum menikah, ini adalah yang ghairu muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, berzina,
maka dalam hukum pidana Islam hukumannya adalah 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Ini merupakan wujud dari amar ma'ruf nahi munkar melalui hukum pidana Islam. Dipertegas lagi pada ayat berikutnya, wala ta'khudhukum, dan janganlah kamu berbelas kasihan bihima, kepada keduanya. Ra'fatun, mencegah, fi, dalam dinillahi, agama Allah. Jangan berbelas kasihan dalam urusan hukum pezina laki-laki dan pezina perempuan yang dihukumi dengan hukuman cambuk 100 kali, yang mana jika tidak dilakukan maka menjadi penghalang untuk melaksanakan ajaran Islam. In kuntum, jika kamu sekalian tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kutipan ayat ini menegaskan tentang akidah. Jika memang kita memiliki akidah yang benar, beriman pada Allah dan beriman hari akhir, yang mana hari akhir itu merupakan waktu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, maka amar ma'ruf nahi munkar berupa vonis hukuman 100 kali cambukan tetap dilaksanakan. Wal yashhad, dan persaksikanlah, maksudnya adzabahuma, azab keduanya, pelaksanaan hukuman bagi keduanya, ta'ifatun, oleh sekumpulan orang-orang, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah mengapa hukuman cambuk 100 kali ini dipertunjukkan kepada halayak ramai, supaya halayak ramai atau orang lain tidak melakukan perbuatan zina ini. Oleh karena itu, surat An-Nur ayat yang kedua ini mengandung isi yang pertama dalam hukum Islam. Bagi pezina laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah dan sudah baligh, dihukumi 100 kali cambukan. Berikutnya adalah eksekusi hukuman cambuk bagi pezina muhsan ini dilaksanakan di depan umum agar bisa disaksikan oleh orang lain sebagai peringatan agar tidak melakukan zina. Yang ketiga adalah pemberlakuan hukum bagi pezina muhsan ini bertujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar secara tegas, untuk menegakkan agama Allah dan sebagai simbol keimanan yang kuat. Keempat, perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar, sebab hukuman yang diberlakukan bagi pelakunya termasuk hukuman yang berat. Yang kelima, meskipun di Indonesia ini tidak diberlakukan hukum pidana Islam berupa cambuk atau dera 100 kali bagi pezina yang belum menikah, namun sebagai umat Islam pasti tidak akan melakukan perbuatan zina jika memahami ayat ini betapa besar dosanya, betapa berat
jika hukuman pidana diberlakukan untuk kita semuanya di Indonesia ini. Pezina tidak akan ada, orang tidak akan melakukan zina jika beriman kepada Allah, karena Allah itu melarang perbuatan zina. Beriman kepada hari akhir, karena di hari akhir nanti adalah waktu dan tempat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang terkait dengan larangan berbuat zina dan hukuman bagi pezina yang belum menikah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.